Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Mari kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita duduk manis belajar apa yang mau Tuhan ajarkan buat kita. Salam sejahtera buat semuanya, haleluya. Mari kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku. Amin. Ya, amin, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh amin, amin. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Amin. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi setiap jalan-jalan kita. Firman Tuhan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Karena pelita kemuliaan, pelita surgawi menyertai kami senantiasa. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Bapa, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih ya Bapa, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur kami naikkan bagimu. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Ya Rama sikara lama ya lama. Bapa, terima kasih. Firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan kami, dan terang bagi pikiran kami, dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terangi kami senantiasa dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berbicaralah Engkau ya Bapa. Kami siap untuk menerima setiap pengajaran yang Kau berikan bagi kami. Baik itu teguran, baik itu kasih sayang, baik itu arahan dan apapun yang terbaik yang dari Engkau Kau berikan bagi kami Tuhan, bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus
Hamba-Mu berdoa mengucap syukur bersama anak-anak-Mu Bapa yang ada di rumah maupun di mana saja mereka berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar kembali dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu kelihatannya biasa-biasa dan sepele. Tetapi bagi seseorang yang memiliki firman, di situ ada perbedaan yang sangat luar biasa. Orang yang hidupnya dipimpin oleh firman dan firman itu tinggal di dalam dia, yang ada itu hanyalah kesejukan, yang ada adalah kedamaian, yang ada itu persekutuan yang manis, yang ada kesabaran, yang ada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu mau ada firman di dalam hidupmu? Haleluya. Saya beri judul pada saudara ada firman. Mau ya, semua mau dihidupi dengan firman Tuhan, karena air itu tidak akan pernah habis. Beberapa hari yang lalu saya menyinggung air itu, berbicara tentang air yang bersih, air yang sudah dikuduskan, air yang sudah ditahirkan. Firman Tuhan adalah air hidup yang menghidupi di dalam jiwa saudara. Dan orang yang ada di dalam firman Tuhan, wow, firman itu luar biasa. Orang yang memiliki firman Tuhan dalam hidupnya pasti akan berbeda dengan orang yang kering kerontang, yang tidak ada air. Jangankan manusia, tanaman aja kalau kurang airnya, kurus, kering, aduh gak seger sama sekali. Tetapi kalau terus disirami dengan air, dia akan bertumbuh dengan subur. Sama manusia pun juga demikian, yang diisi dengan firman dia akan bertumbuh dan dia akan kelihatan segar bugar gitu ya, karena dipenuhi dengan firman. Nah, saudara mau dipenuhi dengan firman Tuhan? Yuk kita baca di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di sini saya mengajak saudara membaca semuanya aja ya dari ayat 1, tapi bisa dilingkari ayat 11 dan 12 ya. Saya ajak baca ayat 1 sampai ayat 12, tetapi saya mau yang saudara lingkari 11 dan 12. Yoram berperang melawan Moab. 2 Raja-Raja 3 ayat 1. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya setelah bapaknya Ahab meninggal ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Dia tidak pakai itu. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Jadi dia tidak setuju dengan apa yang dibuat peraturan oleh Raja Israel ini. Akhirnya di ayat 6, keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Perhatikan selanjutnya, Raja itu menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Ayat 9, maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. 3 raja ini berjalan bersama-sama. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Air selalu dibutuhkan. Amin. Air selalu dibutuhkan, manusia, hewan, tanaman selalu membutuhkan air. Maka dari itu saudara dikasih oleh Tuhan, pada saudara ada firman yang hidup, ada air yang hidup pada saudara. Maka jiwamu, rohmu, kehidupanmu, berkat-berkatmu
semuanya menjadi segar dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 10, lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Mereka tetap membutuhkan seorang nabi Tuhan. Karena apa? Karena di dalam nabi Tuhan ini ada hikmat. Dan raja ini sangat membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Dan apa yang dikatakan? Supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berarti Nabi Elisa sangat terkenal. Dan ayat 12, berkatalah Raja Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu ya pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Nah sampai ayat 12 dulu. Karena percaya bahwa Elisa itu ada firman. Saudara mau ada firman seperti Elisa? Minta ya, minta. Dari mana Bu mintanya? Ya dari diri saudara sendiri. Saudara hidup benar, saudara hidup berkenan, saudara hidup bergaul intim dengan Tuhan, saudara melakukan apa yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan perintahkan. Ketika engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, engkau jujur dan engkau melakukan apa yang Tuhan mau, saya yakin dan percaya engkau adalah Elisa di tahun 2021 yang akan dikenal oleh dunia ini, bahwa engkau adalah nabi Tuhan yang penuh dengan air kehidupan, yang penuh dengan firman Tuhan. Nah, di sini maka dari itu saya tidak menjadi orang yang mudah putus asa, kecewa dan menyerah kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Kalau mencari Tuhan bukan karena berkatnya dan mujizatnya, tetapi karena ingin selalu bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mencari Tuhan itu kalau butuh, kalau lagi perlu baru mencari Tuhan. Kalau lagi santai, lagi diberkati luar biasa, haleluya, tidak mencari Tuhan. Tetapi di sini mau saya ingatkan bagaimana kunci dan caranya Bu untuk firman itu tetap tinggal di sana dalam keadaan apapun, tetap cari wajah Tuhan. Baik dalam senang, baik dalam susah, baik dalam sedang gitu ya, kita tetap mencari wajah Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka Dia selalu ada dalam kehidupan saudara. Di sini ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui. Bagaimana dan untuk apa sih firman itu? Ketika saudara mau diberikan firman Tuhan dan firman Tuhan mau, saudara mau menghidupi di dalam jiwamu, di dalam roh dan pikiranmu, saudara itu dikatakan dipercaya dan dapat diandalkan. Tuhan suka kepada orang-orang yang rindu mencari firman Tuhan. Amin. Tuhan sangat suka. Karena apa? Itu yang diharapkan oleh Bapa kita. Karena Dia firman yang hidup. Dia adalah firman, yaitu Allah sendiri yang turun ke dunia ini dan memberitahukan kepada kita semua rahasia ilahi. Nah, dunia ini sesungguhnya bukan membutuhkan orang-orang pintar dan kaya. Dunia ini membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dunia membutuhkan itu bukan orang yang kaya, tapi orang yang benar-benar memiliki firman Tuhan. Pada kenyataannya banyak orang memiliki jabatan penting tetapi tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Mengapa? Karena punya jabatan penting tetapi berlaku jahat. Gimana kejahatannya? Korupsi dan merugikan banyak orang. Orang yang seharusnya menegakkan hukum tetapi kenyataannya dihukum. Nah, diputar balik sendiri. Dunia itu sangat membutuhkan firman. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan itu loh sebenarnya. Tetapi dunia ini sedang kebalik. Tetapi saudara yang mengerti firman Tuhan, mari kita terus mau untuk didiami
firman di dalam kehidupan saudara. Kita akan senantiasa dipenuhi damai sejahtera kalau ada firman di dalamnya. Ada masalah seperti apapun, dia tahu betul bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan dan Tuhan pasti menuntunnya pada rencananya yang luar biasa. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun dia akan senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau saudara punya firman, ada firman di dalam kehidupanmu, engkau adalah orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara akan selalu berhasil dan beruntung dalam segala jalannya. Apa saja yang engkau kerjakan, apa saja yang kau pegang, Tuhan buat menjadi berhasil. Karena ini adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan dalam hidup ini, yaitu hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, ada rasa takut, ada rasa berjaga-jaga selalu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak berbuat yang senonoh dan tidak membuat orang tidak bahagia, tetapi membuat orang yang selalu bahagia. Karena saudara hidupnya benar, hidupnya jujur, hidupnya takut akan Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara mau dihidupi dengan firman Tuhan? Haleluya. Saudara akan selalu menjadi dosa dalam kesehariannya. Dosa itu datang bukan 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, tetapi setiap waktu dosa itu selalu datang, menghimpit dan membohongi saudara. Tetapi ketika saudara ada di dalam firman, saudara dihidupi dengan firman, maka kuasa-kuasa jahil tidak akan pernah mempan. Karena begitu kuasa jahil mempan, firman Tuhan mengingatkan. Begitu kuasa jahil mulai mendekat, firman Tuhan mengingatkan. Sehingga apa? Sehingga saudara tidak akan pernah jatuh di dalam dosa. Saudara akan selalu menjadi dosa dalam keseharian kita. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dosa bukan hanya menjauhkan diri dari kasih Tuhan, tetapi dosa menuntun kita masuk dalam kehancuran dan kebinasaan. Itulah sebabnya orang yang memiliki firman Tuhan dalam hidupnya mengerti betul akibat buruk dari dosa, sehingga ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh dosa. Pengajaran firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Firman selalu mengingatkan, di dalam Injil Salomo selalu mengingatkan ya, apa yang sudah Salomo tulis di sana itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya mau bertanya, maukah pada saudara ada firman Tuhan? Ketika saudara katakan, saya mau Bu ada firman dalam hidupku, engkau diberkati dengan damai sejahtera, engkau diberkati dengan sukacita dan ketenangan, engkau diberkati dengan segala kelimpahan dalam segala yang engkau butuhkan. Saudaraku, ketika seseorang memiliki firman Tuhan dalam hidupnya, maka kuasa dan perkenanan Tuhan pasti nyata dalam hidupnya. Saudara bisa membedakan kok keluarga yang hidup dalam firman dan keluarga yang tidak hidup dalam firman. Engkau bisa membedakan. Apalagi kita satu rumpun dari seorang Allah Bapa yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Maka di sana akan terlihat sekali. Maukah saudara terus berlanjut, terus mau ada dalam firman Tuhan? Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan hari-hari ini ketika saudara dan saya dalam keadaan yang sehat. Mari kita miliki firman Tuhan yang hidup, menerangi dalam jiwa kita dan memberikan damai sejahtera, sukacita dan menolong bagi banyak orang dan mengingatkan orang-orang yang mau tersesat. Oh haleluya. Maukah saudara? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami mau Tuhan ada firman-Mu di dalam kehidupan kami, ada firman-Mu di hati kami, ada firman-Mu di pikiran kami, ada firman-Mu dalam setiap tutur kata kami, ada firman-Mu dalam cara pandang kami, ada firman-Mu di kaki kami, ada firman-Mu di hidup kami, ada firman-Mu Tuhan di tangan kami. Kami yakin dan percaya ketika firman itu Tuhan memenuhi
kami Bapa, maka semuanya akan menjadi indah dan sejahtera. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkati anak-anak-Mu Bapa yang siap Tuhan untuk Kau beri firman yang hidup tinggal di dalam setiap mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang merasa diberkati dan dipuaskan dengan firman yang menghidupi saudara, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.